الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام النووي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي حديث حسن. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Menyambung daripada kajian kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir yang bernisbat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini kitab dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita berada di hadis nomor 28. Imam Nawawi mengatakan, kami riwayatkan dari Abi Dawud dan Imam Tirmizi bersambung kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahwasanya beliau bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke satu rumah daripada rumah perempuan. Tentunya kata ulama, perempuan di sini adalah mahram keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang di dalam hadis itu dan disebutkan siapa orang atau perempuan tersebut. Sering kita temukan dalam hadis, datang seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang laki-laki menghadap Nabi. Datang perempuan atau seorang perempuan bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa disebutkan sama sahabat siapa nama laki-laki itu dan siapa nama perempuan tersebut. Nah, dan disebutkan siapa nama laki-lakinya dan siapa nama perempuan itu. Karena menurut sahabat yang penting itu adalah hadis hukum
cerita yang terkait dengan kejadian tersebut. Siapa orangnya tidak terlalu penting. Makanya sahabat waro'an, termasuk waroknya sahabat, tidak menyebutkan nama perempuan ini. Atau nama laki-laki yang tadi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Atau nama perempuan yang barusan datang menghadap Nabi Muhammad. Atau nama badui. Kadang dalam hadis kita dengarkan datang seorang badui. Badui ini punya nama. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut tahu siapa nama badui itu. Tapi karena mereka warok, mawarok itu maksudnya jaga-jaga, nanti takutnya kalau mereka sebutkan namanya itu badui tersinggung, atau perempuan yang nanya barusan malu kalau namanya disebutkan. Jadi mereka tidak sebutkan nama perempuan, laki-laki, badui yang barusan datang menghadap atau bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu hari aku datang masuk ke rumah perempuan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat pasti perempuan ini adalah mahramnya Nabi Muhammad. Karena Nabi tidak pernah berduaan dengan perempuan. Apalagi ada sahabat di situ, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita tanpa ada hail, tanpa ada pembatas. Siti Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah salaman dan perempuan tidak pernah bersalaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang haram itu pasti dijauhi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang haram, semua yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh syariat Nabi Muhammad, beliau orang yang pertama kali akan menjauhi larangan tersebut. Itu Nabi Muhammad. Yang diperintahkan sama Allah, yang diwajibkan sama Allah, Nabi pertama kali yang melakukan kewajiban tersebut. Jadi kalau ada orang yang mengaku, misalkan ngaku jadi wali sudah, ngaku udah deket sama Allah misalkan, ngaku sudah ma'rifat, ngaku macam-macam lah ngakunya, ngaku udah di atas, kemudian dia melakukan hal-hal yang jelas-jelasan dalilnya sepakat ulama perbuatan tersebut diharamkan oleh syariat, berarti itu bukan wali Allah, bukan walinya Allah, bukan kekasihnya Allah, kekasihnya asy-syaitan, naudzubillah min dzalik. Karena tidak mungkin kekasih Allah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang seseorang bisa menghalalkan yang haram karena kedudukan yang tinggi di sisi Allah, pasti yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan umpama dengan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kita bisa menghalalkan yang haram. Nyentuh perempuan bukan mahram, misalkan haram. Oh, tapi karena udah jadi wali, udah dekat sama Allah, halal. Misalkan begitu, pasti pertama kali yang dapat kehalalan tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidahnya gampang jadi. Kaidahnya gampang. Pokoknya yang halal, yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib untuk siapapun itu. Sekaligus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sampai akhir hayatnya masih tetap sholat. Masih tetap sholat. Bahkan diriwayatkan lagi sakit. Nabi sebelum meninggal 2 minggu sakit. 2 minggu sakit itu berapa kali Nabi berusaha untuk masih sholat berjamaah di masjid. Dibopong oleh sahabat, tidak sanggup jalan sendirian. Karena parah sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi masih mau sholat. Subuh terakhir, beliau meninggal di hari Senin. Di waktu duha, jam 9 atau jam 10. Subuhnya Nabi masih sholat. Subuhnya Nabi masih sholat. Jadi sampai akhir hayat beliau sekalipun, beliau masih melaksanakan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah, beliau pertama kali orang yang menjauhi hal tersebut. Semua, makanya Siti Aisyah meriwayatkan.
Ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Di mana ada perintah Allah, di situ pertama kali orang yang paling depan melakukannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat Allah melarang, Allah mengharamkan, Allah tidak menganjurkan, pertama kali orang yang meninggalkannya, yang menjauhinya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti dari kana khuluquhul Quran. Kata Siti Aisyah, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Setiap perintah wajib dalam Al-Quran, Nabi pertama kali yang melakukannya. Ada anjuran, bukan wajib. Allah nganjurkan, Nabi pertama kali yang melakukannya. Ada hak larangan atau tidak dianjurkan, pertama kali yang meninggalkannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gampang kita mau menilai seseorang yang mengaku dekat dengan Allah, lihat bagaimana dia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, ini perkataan dinukil oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalatul Qushairiyah. Imam Qushairi menukil atau meriwayatkan makalah, kalam, nasihat dari Abu Yazid Al-Bustami, seorang yang sangat dekat dengan Allah. Kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau seandainya kalian melihat ada orang yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, jangan kalian ikuti, jangan kalian yakini dia kekasih Allah sampai apa? Sampai kalian lihat bagaimana dia mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Walaupun dia udah terbang, misalkan, maksudnya bisa terbang, terbang di atas air, bisa jalan di pucuk baju, tidak perlu pakai ketek, misalkan, bisa jalan di pucuk baju. Jangan ikuti. Ini kata Abu Yazid Al-Bustami. Dan makna seperti ini, kandungan seperti ini, ucapan seperti ini banyak dari ulama-ulama. Dinukil oleh Al-Imam Al-Qushairi di kitab beliau yang berjudul Ar-Risalatul Qushairiyah di Muqaddimah, di bab pertama. Jangan ikuti sampai kalian lihat bagaimana mereka mengamalkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan diri dengan Allah adalah tergantung kita mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menelantarkan, tidak peduli dengan syariat Nabi, tidak mungkin jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasannya beliau suatu hari masuk bersama Nabi ke rumah perempuan, pasti diyakinkan kata ulama perempuan ini adalah mahram Nabi dan mahram Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sepupu sama Nabi Muhammad. Ibu beliau kakaknya Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ini mungkin ibunya, atau bisa jadi saudara susonnya, bisa jadi bibi mereka. Ada bibi Nabi satu lagi bernama Siti Nafisah binti Abdul Muttalib, juga ada di Madinah. Nah, jadi mungkin perempuan di sini adalah bibi dari bibi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, ini perempuan di dalam rumah yang lagi yang dimasuki oleh Nabi. Nabi mampir ke rumahnya, rumah perempuan ini. Nabi dapati perempuan tersebut sedang beribadah, lagi zikir. Wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu bih. Di hadapannya ada biji kurma atau batu kerikil, dia gunakan untuk berzikir. Ya, tentu bentuknya belum seperti tasbih, tapi udah fungsinya seperti tasbih. Biji kerikil atau buah batu kerikil atau biji kurma kurma. Subhanallah gitu. Jadi mereka kumpulkan misalkan di sebelah kanan, belum dipakai ini, pakai misalkan subhanallah, taruh sebelah kiri, sudah berarti subhanallah. Buat ngitung 100 atau 1000, 10.000, 100.000 gitu hitungan. Mereka pakai batu kerikil atau biji kurma. Dan ini dilihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan kalau Nabi ngelihat sesuatu, kemudian Nabi tidak ingkar,
Nabi tidak mengingkarinya, berarti hal tersebut adalah masyru', sesuatu yang paling tidak minimal mubah, diperbolehkan. Nabi melihat sesuatu atau Nabi mendengar sesuatu, ada sesuatu terjadi di zaman Nabi. Sahabat melakukan ini, sahabat melakukan itu, bukan di hadapan Nabi, tapi Nabi dengar, kemudian Nabi diam. Itu dalil, sudah cukup untuk menjadi dalil bahwasanya hal tersebut diperbolehkan. Minimal, kalau tidak sunnah, mubah. Kalau tidak sunnah, mubah. Dari sini ulama mengatakan tidak apa-apa kita menggunakan tasbih, karena sebagian kelompok ada suara-suara yang mengatakan tasbih yang kalian pakai itu bid'ah. Ada itu. Walaupun tidak ramai lagi sudah. Karena tasbih, siapa yang mau ngelarang pakai tasbih? Susah orang mau zikir pakai tangan terus. Kalau adatnya banyak, bagaimana pakai tangan? Begitu. Nah, jadi menggunakan tasbih untuk berzikir itu adalah bisa dikatakan sunnah. Kenapa sunnah? Karena tujuannya baik. Tujuannya baik, bukan hanya mubah. Ulama mengatakan bisa bahkan kalau di tidak bisa khusyuk zikir kecuali pakai tasbih, bisa saja jadi wajib untuk orang itu. Karena kita kalau misalkan mau zikir 1000 misalkan, mau baca istighfar 1000 kali, jangan 1000 lah, 100. Tangan, ngitung terus akhirnya, dah khusyuk. Lupa. Nah tadi sampai mana? Jangan sampai lupa. Ini genggaman yang pertama. 33 berarti. Pas lagi genggaman, nah ini berapa lah? Pakai ulama, salah satunya Al-Imam Ibn Allan. Al-Imam Ibn Allan yang mencarahkan kitab Al-Adhkar ini. Al-Imam Ibn Allan, Asy-Syafi'i Al-Makki. Beliau kuburannya di Mekah. Punya kitab yang berjudul Iqadul Masabih limasyru'iyyati ittikhadil masabih. Jadi beliau kumpulkan dalil-dalil di situ bahwasanya masyru' itu sunnah, dianjurkan untuk kita menggunakan tasbih. Tentunya nanti sama beliau digabungkan dengan hadis setelah ini. Ada hadis yang berbunyi Nabi besar Muhammad SAW melihat perempuan zikir pakai apa? Pakai biji, pakai batu kerikil. Kata Nabi, gunakan tangan kalian. Karena sesungguhnya fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Gunakan tangan kalian karena sesungguhnya tangan kalian itu kelak di hari kiamat akan diminta oleh Allah untuk berbicara, jadi saksi. Tangan kita nanti jadi saksi. Berbicara ini tangan. Tentunya kata ulama setelah yang berbicara tangannya ini orang-orang yang ahli maksiat, yang fasik, yang berani bohong di hadapan Allah. Jadi nanti di hari kiamat itu Allah kasih kesempatan orang-orang kafir untuk berbohong. Masih sempat bohong mereka. Ketika ditanya sama Allah, di Al-Quran banyak Allah ceritakan. Kenapa kalian tidak iman? Tidak ada yang datang kepada kami ya Allah. Tidak kata utusan yang nyampaikan kepada kami. Nuh tidak nyampaikan ya Allah, bohong. Memang Allah izinkan mereka untuk berbohong. Ketika mereka sudah berbohong, Allah bungkam mulut mereka. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun di Al-Qur'an. Bersaksi langsung apa? Tangan mereka ngomong, tangan betul ya Allah. Aku udah korupsi, aku zolim, aku maling, aku ini makan yang haram. Kaki mereka ngomong di hadapan Allah, jadi saksi. Jadi saksi. Nabi mengatakan kalau ini perempuan namanya Yusairah. Nabi lihat dia lagi zikir pakai biji kurma atau batu kerikil. Kata Nabi Muhammad SAW, gunakan tanganmu wahai perempuan, karena sesungguhnya tanganmu kelak di hari kiamat akan diminta oleh Allah untuk bersaksi atas amal ibadahmu. Biar jadi saksi. Nah ulama menggabungkan dua hadis ini. Hadis itu masyaallah hadirin tidak bisa kita terima mentah-mentah, tidak bisa. Hadis Nabi Muhammad, kita bukan Imam Syafi'i yang boleh langsung ngambil hukum dari hadis. Baru dengar satu hadis langsung, oh ini kan Nabi juga tuh.
Nabi nyuruh zikir pakai tangan, berarti bid'ah, haram, pakai tasbih. Kaget dulu. Kumpulkan dulu riwayat-riwayat yang lain. Sekelas Al-Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau itu apal semua hadis Nabi. Ini beliau yang ngomong. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambaliyah. Beliau hafal semua hadis Nabi. Makanya julukannya Amirul Mukminin, bukan khalifah, tapi khalifah dalam bidang ilmu hadis istilahnya, pemimpin di dalam ilmu hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, kita tidak bisa memahami hadis Nabi sampai kita kumpulkan semua riwayat hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Masalah tasbih misalkan. Tidak bisa kita paham ini betul-betul paham kalau cuma tahu siklah hadis. Caranya bagaimana? Kumpulkan dulu semua hadis Nabi yang berkaitan dengan tasbih. Kumpulkan. Salah satunya ini, hadis Yusairah tadi. Yang lagi zikir pakai biji kurma, sama Nabi disuruh pakai tangan. Kalau kita cuma tahu hadis ini, kita akan mempunyai statement atau fatwa, tidak boleh pakai tasbih. Tapi kalau kita dengar hadis sebelumnya, Nabi ngelihat ada perempuan yang zikir pakai tasbih, Nabi diam, berubah lagi fatwa kita. Nah, makanya kumpulkan dulu semua hadis Nabi yang berkaitan dengan satu masalah. Contohnya kalau di sini masalah tasbih, baru kita bisa tahu betul apa maksud yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masalah tasbih, Al-Imam Ibn Allan beliau kumpulkan semua riwayat hadis Nabi terkait masalah tasbih. Beliau hasilkan hasil natijah intisari dari semua riwayat tersebut. Kata beliau, zikir yang bisa dihitung atau hitungannya tidak banyak. Ini zikir yang hitungannya tidak banyak, atau zikir yang habis sholat itu lebih afdol pakai tangan daripada pakai tasbih. Pakai tangan, subhanallah, subhanallah. Jadi pakai jempol. Jempol ini nunjukkan ke setiap persendian di sini. Subhanallah, subhanallah. Begitu. Zikir yang tidak banyak hitungannya. Biasanya zikir yang tidak banyak hitungannya itu yang ditentukan sama syariat. Waktunya. Seperti apa? Seperti ba'da sholawat, setelah sholat. Ada zikir-zikir yang ditentukan sama syariat, bukan zikir yang mutlak, yang dilepaskan berapa nak baca terserah, tidak. Subhanallah habis salat 33 kali, ada riwayat 10 kali. Alhamdulillah juga begitu, Allahu Akbar juga begitu. Nah, itu pakai tangan. Lebih afdal pakai tangan daripada pakai tasbih. Sebelum tidur ada subhanallah lagi 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah sebelum tidur 21 kali pakai tangan. Nah, jadi jumlah-jumlah yang tidak banyak yang bisa kita hitung pakai tangan, yang tidak melalaikan kalau kita hitung pakai tangan, lebih afdal kita ngitungnya pakai tangan. Biar apa? Biar tangan kita juga ikut ibadah. Karena tadi alasan yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tangan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir-zikir yang pendek, yang 11 kali, 25 kali, yang misalkan 99 kali pakai tangan. Yang pendek, pendek. Tapi zikir kata beliau, ini setelah beliau kumpulkan semua riwayat hadis Nabi terkait masalah tasbih. Adapun zikir yang jumlahnya banyak, ribuan, maka di situ kata beliau lebih afdal untuk menggunakan tasbih. Kenapa? Karena kalau tidak kita gunakan tasbih, kita tidak jadi khusyuk, malah mikiri jumlah berapa yang kita udah pakai. Hilang akhirnya tujuan dari zikir. Tujuan dari zikir kan apa? Biar kita ingat sama Allah. Lah kalau kita sibuk ngitung, akhirnya bukan ingat sama Allah, ingat sama hitungan. Jangan sampai lupa berapa hitungan ini. Tapi kalau pakai tasbih lemah. Mau kita tasbihnya 100, mau 1000, terserah. Cuman yang kalau 1000 ya buat di rumah, berarti tidak mungkin yang kita bawa ke masjid 1000. Yang 1000 bijinya kan ada. Ada beberapa ulama yang khusus. Habib Abdullah Haddad punya tasbih panjang.
Buat di mana? Di tempat dia ibadah. Beliau taruh di situ tasbih. Beliau pakai untuk jumlah yang banyak. Nah, biar apa? Biar kita santai, tidak mikirkan berapa jumlahnya karena kita udah tahu ini jumlah tasbih aku 500 atau 100 atau 1000 bijinya itu adatnya. Atau kadang sekarang macam-macam Masya Allah udah 100 tapi ada tandanya. Kita pengen 1000 bisa pakai tasbih yang 100. Udah 100 tarik tandanya yang kecil itu. Ini 100. Zikir lagi sampai 1000 bisa. Nah, begitu. Itu disunnahkan biar apa? Biar kita lebih khusyuk. Bahkan Al-Imam para masyayikh Al-Imam Ibn Allan mengatakan para masyayikh mengatakan bahwasannya annaha sautus syaitan. Tasbih itu adalah cambuk buat setan. Tidak bawa pula tasbih. Sebenarnya sunnah dianjurkan kita bawa terus tasbih. Walaupun kita tidak pakai. Walaupun tidak pakai, makanya kalau yang nak dibawa itu seperti tasbih yang kecil-kecil, ya, yang gampang untuk dibawa, dianjurkan. Ini bukan dalil, tidak boleh kita jadikan dalil, tapi boleh kita jadikan apa? Semacam penyemangat, penyupport buat diri kita. Ada salah satu ulama mimpi ketemu Nabi Muhammad, jadi kita tidak bisa katakan ini dalil, karena melalui jalur mimpi. Untuk kelompok yang tidak percaya, wajar kalau mereka tidak menerima dalil dari mimpi, karena mimpi tidak bisa jadi dalil. Tapi untuk kita yang percaya dengan ulama, percaya dengan aulia, mimpi Nabi betul. Nabi mengatakan yang mimpi aku betul yang aku, tidak mungkin setan menyerupai aku, tidak mungkin dalam mimpi. Diriwayatkan ada salah satu ulama mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi tersebut Nabi kasih dia amalan. Nabi kasih dia amalan. Salah satunya kata Nabi Muhammad SAW, selagi tasbih ada di kantongmu, tasbih itu ada di kantongmu, maka kamu dicatat terus termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Itu salah satu. Selagi tasbih ada di kantongmu, tidak kita pakai atau belum sempat kita pakai, kita kantongi pokoknya tasbih, kata Nabi, kamu dicatat kutiba minadz zakirin, kamu dicatat termasuk orang yang berzikir, selalu berzikir kepada Allah. Ini bukan dalil, hanya penyemangat untuk kita yang pengen mengamalkan tasbih. Nah, jadi diriwayatkan ini yang menceritakannya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab beliau Tadhkirun Nas, bahwasannya ada yang mimpi ketemu Nabi dan Nabi mengatakan, menyebutkan fadilah menggunakan mengantongi tasbih. Masyayikh mengatakan tasbih adalah cambukan buat setan. Diriwayatkan bahwasannya Al-Imam Junaid, Imam Junaid, pemimpin ulama di masanya, di abad ketiga. Ya, Imam Junaid abad ketiga atau abad keempat. Lama. Abad 300 atau 400 Hijriyah, tahun yang lama, as-salaf. Diriwayatkan beliau tidak pernah meninggalkan tasbih. Megang tasbih terus. Megang tasbih terus. Pas ditanya sama murid-muridnya, wahai guru, masih juga ya kau megang tasbih? Ya, soalnya udah jadi guru besar. Udah jadi pemimpin thariqah. Muridnya ribuan Imam Junaid. Imam Junaid itu kalau kita baca biografi para ulama, muridnya aja yang disebutkan itu banyak sekali. Muridnya itu wali-wali semua. Apalagi Imam Junaidnya. Di masa tuanya masih megang tasbih. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Imam Junaid, masih butuh ya antum dengan tasbih? Masih butuh dengan tasbih. Jadi tidak ngaku, oh Imam Junaid, aku tidak butuh lagi tasbih. Detak jantungku udah Allah terus. Nah, itu kan begitu kadang-kadang ada orang sekarang. Kata Imam Junaid, apa jawab Imam Junaid? Syai'un wasalna bihi ilallah kaifa natruku. Sesuatu yang dengan sesuatu ini, dengan benda ini kami bisa dekat dengan Allah, bagaimana kami tinggalkan? Dengan ini aku bisa dekat sama Allah. Dengan tasbih ini, dengan perantara alat ini, bisa banyak zikir, bisa banyak istighfar, bisa banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga aku dekat dengan Allah, udah dekat sama Allah, tidak mungkin aku tinggalkan tasbih ini. Karena berkat dia,
aku bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama menyimpulkan bahwasanya menggunakan tasbih pada zikir-zikir yang tidak tidak sedikit jumlahnya banyak adatnya, maka dianjurkan kita untuk menggunakan tasbih. Biar apa? Satu alasannya biar lebih fokus, lebih khusyuk dalam berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tak kepikiran ini jumlahnya berapa. Tapi zikir-zikir yang adatnya sedikit, biasanya zikir yang adatnya sedikit yang ditentukan waktunya oleh syariat, sebelum sholat, habis sholat, sebelum tidur misalkan, itu zikir-zikir yang biasanya adatnya sedikit, jumlahnya sedikit. Di situ dianjurkan kita lebih menggunakan jari kita daripada tasbih, agar jari kita menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih juga kan menggunakan jari. Jangan takut, tasbih kan menggunakan jari juga. Tasbih yang bijian boleh. Sekarang Masya Allah tasbih ada yang pencetan. Ikuti zaman harus. Pokoknya setiap sesuatu yang mana sesuatu tersebut menggampangkan untuk kita dekat dengan Allah, tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar pondasi syariat Islam, maka tidak apa-apa dilakukan. Tidak apa-apa. Patokannya gampang. Ini ada larangan tidak dari syariat Nabi Muhammad SAW? Dilarang tidak dalam syariat? Tidak dilarang. Tidak ada hukumnya. Maka lihat tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti baik, tidak apa-apa dipakai. Macam tasbih yang pencetan sekarang, itu tambah tak katik lagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau yang bertali beda katik, yang di dulu kan belum begitu, biji satu dua meter, belum dilobangi, dibikin tali. Nah, kalau yang bertali saja belum ada di zaman Nabi, apalagi yang pencetan. Cak mana hukumnya Ustaz? Tidak apa-apa. Bertentangan tidak dengan syariat Nabi. Ini kan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Atau bisa dikatakan betul bid'ah, tapi bid'ah lughatan. Bid'ah secara bahasa. Karena arti bid'ah itu sesuatu yang baru, itu bid'ah. Arti bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Kalau semua sesuatu yang baru kita katakan haram, berarti pakai kacamata haram. Ngapa? Dak kate di zaman Nabi. Pakai motor haram. Kudo kalau harus disuruh nih. Bukan parkiran motor, pakaian kudo. Ngapa? Haram pakai kudo. Kate di zaman makanya itu pemahaman yang sangat istilahnya jadul. Syariat Islam tidak jadul. Syariat Islam itu syariat yang sangat ajaran yang sangat fleksibel. Kenapa? Karena Allah yang ngomong, ini syariat terakhir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Artinya janji dari Allah, Islam akan selalu bisa mengikuti zaman. Orang yang mengatakan Islam jadul, hati-hati. Berarti menuduh syariat Allah tidak sempurna. Islam sempurna, tidak jadul, bisa ngikuti zaman. Tahun 2025 Islam bisa diamalkan, bisa diterapkan. Tahun 2000 misalkan 70 Islam bisa juga diterapkan. 300 tahun lagi bisa diamalkan syariat Islam. Semua yang baru ada, yang baru adanya, baru terjadinya ada hukumnya di dalam syariat Islam. Karena apa? Karena syariat Islam, syariat akhir zaman itu janji berarti dari Allah. Secara tidak langsung Allah janjikan bisa diterapkan di setiap zaman. Jadi jangan terlalu jadul, jangan kuno, jangan ngatai Islam jadul. Nah, kita harus fleksibel, tatawur, ikuti perputaran zaman, tentunya ada kaidah-kaidahnya. Jangan juga mengikuti zaman berlebihan. Kaidah Islam ditabrak semua sama dia. Tak peduli Islam boleh tak boleh, aku harus ikuti zaman modern, itu juga bahaya. Modern tapi modern yang Islami. Ikuti syariat Islam. Pokoknya ada patokannya. Nabi tidak meninggal kecuali meninggalkan semua yang sudah kita butuhkan. Ada semua. Ada pondasi-pondasinya. Nah, jangan lewat ini kata Nabi Muhammad SAW. Dua pilar Islam, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Ini dua pilar Islam. Inilah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak bertentangan dengan dua pilar ini,
maka itu boleh kita lakukan. Sekarang di zaman Nabi apakah ada live streaming, rekaman pakai HP? Tidak hati. Tapi umpama Nabi hidup di zaman kita ini, pasti ini dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Yakinilah itu. Karena Nabi pasti menggunakan semua metode, semua cara yang untuk menyebarkan agama Islam. Bisa dipakai untuk berdakwah, tidak bertentangan dengan syariat, pasti dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita pastikan. Kalau kita baca bagaimana sejarah Nabi dalam berdakwah, bagaimana semangat Nabi dalam berdakwah, salah satunya sering disebutkan atau banyak diceritakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitab Hayatus Sahabah. Kita punya kajian itu di Masjid Agung Selasa sore. Di situ beliau sebutkan banyak metode atau banyak gambaran macam bagaimana Nabi berdakwah di jalan Allah. Sehingga bisa kita simpulkan kalau Nabi hidup di zaman sekarang, live streaming ini pasti dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan alat ini bisa lebih cepat menyebarkan agama Islam. Dengan alat ini kita bisa menandingi paling tidak atau mengimbangi pemahaman-pemahaman yang sesat. Yang hadir, kalau yang hadir cuma nak hadir, yang hadir berapa uang cuma? Kalau misalkan dakwah hanya disebarkan langsung live kepada yang hadir di masjid, nah berapa uang yang hadir? Yang tidak hadir masih banyak. Yang dengar pemahaman sesat melalui alat sekecil ini banyak sekali. Harus kita imbangi. Kita imbangi. Ada yang menyebarkan aliran sesat, menyebarkan yang tidak benar. Kita sebarkan yang benar. Kita sebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Harus diimbangi dan itu pasti digunakan oleh Nabi Muhammad SAW selagi tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Itulah Islam yang ditinggalkan, syariat yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khulasa atau intisari dari menggunakan tasbih tadi, kalau untuk zikir yang panjang atau adatnya banyak, kita gunakan tasbih, lebih afdal gunakan tasbih. Tapi kalau misalkan zikir atau doa yang adatnya sedikit, lebih afdal kita gunakan jari-jari kita agar menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya turis.